Bayangkan ini. Tubuh Anda sebenarnya dirancang untuk hidup sampai 100 tahun lebih, tapi kenyataannya, kebanyakan orang Indonesia sudah mulai sakit-sakitan di usia 50-an. Kenapa bisa begitu? Apakah tubuh kita memang lemah? Atau, ada fakta besar yang sengaja tidak dibongkar? Faktanya, di Jepang, negara dengan lansia paling sehat dan paling panjang umur di dunia, dokter-dokternya membeberkan 7 rahasia hidup panjang, yang selama ini tidak pernah diajarkan di sekolah kedokteran kita. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rahasia ini sebenarnya sangat sederhana, tapi bertentangan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Kita ambil contoh nyata, Dr. Shigeaki Hinohara, salah satu dokter paling dihormati di Jepang. Ia meninggal di usia 105 tahun, masih aktif menulis buku, memberi ceramah, dan tidak pernah pensiun. Bayangkan, usia 100 tahun masih naik tangga tanpa bantuan. Apa yang dia lakukan berbeda dari kita? Apa rahasia gaya hidupnya? Dalam video ini, kita akan bongkar satu persatu fakta yang beliau dan rekan dokter Jepang lainnya yakini, sebagai kunci umur panjang yang tidak sekadar hidup, tapi hidup sehat, aktif, dan tetap bisa bahagia bersama keluarga. Dan semua ini bisa Anda mulai dari rumah, tanpa obat mahal, tanpa peralatan rumit. Kalau Anda sekarang berusia 51 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, video ini sangat penting untuk Anda. Karena setiap menit yang Anda tonton, bisa jadi adalah satu langkah menuju hidup lebih panjang dan bebas sakit. Tulis dulu di kolom komentar, Anda dari kota mana, dan usia Anda sekarang berapa? Yuk kita lihat berapa banyak yang siap hidup sehat di atas 100 tahun. Jangan lupa tonton video ini sampai habis, karena rahasia yang terakhir adalah yang paling menentukan. Dan tentu saja, klik tombol subscribe untuk terus dapat konten-konten pencerahan seperti ini, yang bisa menyelamatkan hidup Anda dan keluarga Anda. Makan sampai 80% kenyang? Kalau belum kenyang, jangan berhenti makan. Itulah kalimat yang sering kita dengar sejak kecil. Tapi di Jepang, justru sebaliknya. Orang-orang tua di Okinawa, daerah dengan jumlah manusia usia 100 tahun terbanyak di dunia, justru berhenti makan sebelum kenyang. Mereka mempraktekkan konsep hara-hachibu, artinya, berhenti makan saat perut baru 80% penuh. Awalnya terdengar gila, tapi ternyata, inilah kunci utama umur panjang mereka. Dr. Makoto Suzuki, seorang ahli jantung Jepang, menyatakan bahwa makan terlalu kenyang membuat organ dalam bekerja terlalu keras, mempercepat proses penuaan, dan memicu penyakit kronis. Coba bayangkan tubuh Anda seperti mesin motor, kalau terus dipaksa bekerja dalam tekanan tinggi, apa yang terjadi? Panas, aus, rusak cepat, sama seperti tubuh kita. Tapi yang jadi ironi, banyak dari kita justru menjadikan rasa kenyang sebagai tanda puas dan bahagia. Bahkan ketika sudah kenyang, masih tambah nasi gara-gara sayang lauknya masih banyak. Mungkin tanpa sadar, kebiasaan kecil inilah yang pelan-pelan memotong usia hidup kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita berani mengubahnya? Mulai sekarang, jarang duduk lama. Tahukah Anda bahwa duduk terlalu lama bisa membunuh lebih cepat dibanding kolesterol? Penelitian dari Japan Society for Geriatrics menyebutkan bahwa lansia yang duduk lebih dari 6 jam per hari, memiliki resiko kematian 2x lipat lebih tinggi. Dan ini bukan hanya soal sendi atau punggung, ini soal jantung, sirkulasi darah, bahkan otak. Di Jepang, para lansia sangat sadar akan hal ini. Mereka tidak pernah duduk diam terlalu lama. Saat menonton TV, mereka akan berdiri setiap 30 menit. Saat di dapur, mereka menggerakkan kaki. Bahkan saat menunggu antrean, mereka berdiri tegap dan melatih keseimbangan. Kontras dengan kebiasaan di Indonesia, di mana duduk berjam-jam dianggap hal biasa, duduk di warung kopi, duduk di depan TV, duduk sambil main HP. Ini bukan kenyamanan. Ini jebakan. Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak, bukan untuk diam terlalu lama. Duduk dalam waktu lama membuat otot melemah, lemak menumpuk, dan metabolisme melambat. Kalau sekarang Anda sudah sering kesemutan, lutut nyeri, atau cepat lelah, coba lihat kembali. Berapa jam Anda habiskan untuk duduk hari ini? Mungkin sudah waktunya berdiri, berjalan pelan, dan menantang usia Anda sendiri. Tidak takut tua. Di Indonesia, uban sering disemir. Keriput dianggap aib. Lansia, malu keluar rumah karena takut dianggap tidak produktif. Tapi di Jepang, uban adalah lambang kebijaksanaan. Keriput adalah bukti kehormatan hidup. Para lansia di Jepang hidup dengan bangga, mereka tidak menyembunyikan usia mereka. Bahkan saat ulang tahun ke-100, pemerintah Jepang memberikan medali khusus sebagai bentuk penghormatan negara. Mereka tidak merasa useless, atau hanya menjadi beban keluarga. Justru mereka merasa dibutuhkan. Menjaga taman kota, jadi guru kehidupan di komunitas,
atau menjadi pengawas di sekolah dasar. Ini berdampak langsung pada kesehatan mental dan fisik mereka. Dokter spesialis kesehatan lansia dari Kyoto, Dr. Takashi Iwamoto, menyatakan bahwa rasa berguna adalah salah satu hormon penyembuh terbaik untuk lansia. Sayangnya, di Indonesia banyak lansia merasa, waktunya sudah habis. Ditinggal anak, dilupakan cucu, dianggap penghalang. Padahal, siapa yang membesarkan bangsa ini? Siapa yang berjuang saat muda dulu? Jika Anda pernah merasa tidak dihargai, ingat, Anda tidak tua, Anda hanya sedang mengumpulkan waktu lebih banyak dari orang lain. Tugas Anda belum selesai, dunia masih butuh Anda. Terutama cucu-cucu Anda, yang membutuhkan cerita dan kasih sayang Anda lebih dari yang Anda kira. Hidup dalam lingkungan sosial yang hangat. Satu hal yang jarang dibicarakan, tapi sangat mematikan, kesepian. Kesepian di usia tua bukan hanya membuat hati terasa kosong, tapi juga bisa membuat tubuh rusak perlahan. Studi dari Universitas Tokyo menyebutkan bahwa kesepian meningkatkan resiko stroke, demensia, hingga kematian dini secara signifikan. Di Jepang, para lansia sadar akan hal ini. Mereka tidak menunggu anak cucu mengunjungi. Mereka justru aktif menciptakan lingkungan sosial sendiri, ikut kelas merajut, komunitas memasak, senam pagi bersama, hingga karaoke khusus lansia. Mereka bangga berteman, bangga saling membantu. Di sisi lain, banyak lansia di Indonesia merasa sungkan keluar rumah, tidak percaya diri, bahkan merasa tidak pantas bergabung karena usia. Akibatnya, hari demi hari, dilalui dengan duduk sendiri di teras, menatap sepi, menunggu telepon dari anak yang mungkin tak sempat. Padahal, jiwa yang sepi adalah pintu gerbang penyakit paling cepat. Tubuh merespons rasa sepi seperti ancaman. Jantung jadi tidak stabil. Otak kehilangan semangat hidup. Maka jangan tunggu diajak, mulailah bergerak. Salam hangat kepada tetangga. Senyum kecil di masjid atau gereja. Atau gabung komunitas lansia di kelurahan. Karena hidup panjang bukan hanya soal apa yang Anda makan, tapi juga siapa yang Anda ajak bicara setiap hari. Punya tujuan hidup. Pernahkah Anda bangun pagi, lalu bingung mau ngapain? Itu tanda bahwa tubuh Anda mulai kehilangan api hidup. Di Jepang, orang-orang lansia memiliki satu kata sakral, ikigai. Artinya, alasan untuk hidup. Ini bukan sekadar pekerjaan atau rutinitas. Ini adalah makna, misi kecil, alasan untuk bangun pagi dengan semangat. Bisa sesederhana, saya ingin menyiram bunga di halaman, atau, saya ingin melihat cucu saya lulus kuliah. Dr. Hideki Wada, seorang psikiater ternama dari Tokyo, mengatakan bahwa orang yang tidak punya ikigai, jantungnya akan berdetak tanpa gairah dan otaknya akan cepat kehilangan semangat belajar. Dan hal ini terbukti di data, lansia Jepang yang punya ikigai terbukti hidup 7-10 tahun lebih panjang dibanding yang tidak punya. Di Indonesia, banyak lansia setelah pensiun merasa, tugas saya sudah selesai. Mereka tidak lagi merasa dibutuhkan. Padahal, selama Anda masih bernapas, hidup Anda punya peran. Mungkin bukan bekerja seperti dulu, tapi membagikan pengalaman, memberi senyuman, menanam harapan baru. Tanpa ikigai, hidup jadi datar. Dan tubuh pun ikut menyerah. Sekarang tanya pada diri Anda, apa alasan Anda ingin hidup lebih lama? Kalau belum tahu, carilah hari ini. Karena, ikigai bukan datang dari luar. Ia tumbuh dari hati yang tidak mau menyerah begitu saja. Minim gula dan daging merah. Lihat isi meja makan Anda. Apakah ada nasi putih? Teh manis? Gorengan? Rendang? Sosis? Kue basah? Kalau jawabannya ya, maka Anda tidak sendirian. Tapi Anda juga sedang menjalani gaya hidup yang bertolak belakang, dengan cara hidup orang-orang lansia Jepang yang sehat dan panjang umur. Dr. Hiromi Shinya, pakar pencernaan dari Jepang yang terkenal di dunia, menyebut bahwa gula, tepung olahan, dan daging merah berlebih adalah penyebab utama usus rusak dan tubuh cepat tua. Di Jepang, konsumsi gula sangat rendah. Mereka tidak sarapan dengan teh manis atau roti isi keju, melainkan dengan sup sayur, nasi merah, dan ikan rebus. Mereka jarang makan daging merah, lebih banyak ikan laut, sayuran fermentasi seperti miso atau natto, dan teh hijau tanpa gula. Dan ini bukan soal mahal, ini soal kesadaran. Di Indonesia, gula dan daging dianggap kemewahan. Padahal, mereka adalah racun halus yang mempercepat kerusakan organ lansia. Semakin tua, tubuh kita makin tidak sanggup memproses gula dan lemak berlebih. Tapi kita tetap menyuapkannya ke dalam tubuh, hari demi hari. Hanya karena enak. Pertanyaannya, apakah kelezatan sesaat itu, sepadan dengan 10 tahun hidup sehat yang hilang?
Anda tidak harus langsung berhenti total. Tapi mulailah kurangi. Gantilah 1 cangkir teh manis dengan air hangat lemon. Gantilah 1 potong rendang dengan tempe kukus. Karena umur panjang tidak dimulai dari obat, tapi dari apa yang Anda telan setiap hari, tidak ketergantungan obat. Coba lihat isi laci obat Anda. Berapa banyak botol, pil, kapsul, dan vitamin di sana? 3, 5, 10. Banyak lansia di Indonesia menganggap bahwa minum obat setiap hari adalah hal wajar. Bahkan ada yang bangga. Saya sudah 15 tahun minum obat darah tinggi. Tidak pernah putus. Tapi tahukah Anda, di Jepang, dokter-dokter justru berusaha mengurangi sebanyak mungkin penggunaan obat jangka panjang. Mereka percaya bahwa tubuh manusia punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Asalkan diberi waktu dan gaya hidup yang mendukung. Profesor Nobuo Shinohara, pakar farmakologi dari Osaka, mengatakan bahwa terlalu banyak obat justru membuat hati dan ginjal cepat rusak. Banyak pasien lansia yang bukan meninggal karena penyakitnya, tapi karena efek samping akumulasi obat bertahun-tahun. Di Jepang, sebelum meresepkan obat, dokter akan menyuruh pasien berolahraga ringan, mengatur pola tidur, mengubah pola makan, dan memelihara kesehatan mental. Jika semua itu sudah dilakukan, dan tetap tidak berhasil, baru diberikan obat, itu pun sementara. Kontras dengan di sini, di mana pasien baru datang 5 menit, langsung diberi 5 jenis obat, bahkan ada yang diresepkan obat tidur seumur hidup. Ini bukan menyembuhkan, ini meninabobokan penyakit. Anda ingin umur panjang? Maka mulai pertanyakan, apakah obat yang Anda minum benar-benar menyembuhkan, atau hanya membuat tubuh Anda pelan-pelan bergantung? Mulailah detoks dari ketergantungan obat dengan izin dan pengawasan dokter yang bijak. Kembalikan tubuh Anda menjadi mandiri. Karena umur panjang tidak datang dari apotek, tapi dari disiplin dan kesadaran diri. Itulah 7 fakta mengejutkan dari dokter-dokter Jepang yang selama ini jarang, bahkan tidak pernah dibongkar di depan umum. Fakta yang mungkin sederhana, tapi punya kekuatan besar untuk memperpanjang umur kita, jauh lebih dari yang dibayangkan. Sekarang semua kembali ke tangan Anda. Mau terus hidup seperti biasa dan pasrah pada usia, atau berani mengubah sedikit demi sedikit dan menantang batas umur yang Anda pikir tak bisa dilewati? Karena pada akhirnya, panjang atau pendek umur kita, bukan cuma soal takdir, tapi juga keputusan sehari-hari. Semoga Anda memilih untuk hidup lebih panjang, lebih sehat, dan tetap bisa tersenyum bersama orang-orang yang Anda cintai, bahkan saat usia sudah melewati angka 100 tahun.